Aksi selfie 3 bocah hampir tersambar petir. Anda hobi selfie? Ada baiknya lain kali lebih memperhatikan lagi di mana tempat yang aman untuk berselfie ya pemirsa. Mungkin memang tidak celaka, tapi ada baiknya jika kita berhati-hati, bukan? Nah, berikut ini tampak detik-detik petir menyambar terekam dalam kamera. Dalam video tersebut, tampak ketiga bocah yang asik selfie pada sore hari. Namun secara kebetulan petir tiba-tiba saja menyambar. Bocah itu pun kaget dan ketakutan. Mitos penemuan fosil hewan purba di Indonesia. Pemirsa, penemuan fosil hewan purba di Indonesia menjadi topik menarik untuk dibahas. Bisa saja menjadi viral bila yang ditemukan berjumlah banyak dan menggemparkan. Fosil atau tulang satwa yang telah hidup ribuan tahun yang lalu selalu menjadi incaran para ilmuwan. Penemuan fosil menjadi bukti otentik adanya zaman prasejarah atau zaman purba. Jejak hewan-hewan purba dalam bentuk fosil terdapat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berikut ini adalah fosil-fosil hewan purba yang ditemukan di Indonesia. Kerbau. Coba perhatikan dengan saksama beberapa ekor kerbau berikut ini. Pemirsa pasti terkejut dengan kerbau tadi ya. Selain karena badannya yang berwarna pink, ukuran hewan mamalia ini benar-benar mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Mereka seperti kerbau di dunia lain yang jarang kita lihat sebelumnya. Indonesia juga pernah digegerkan oleh penampakan seekor kerbau jumbo di Toraja yang panjang tanduknya mencapai 1 meter. Kerbau raksasa memang sudah langka saat ini. Tapi pada zaman purba, mamalia raksasa seperti itu bukan hal luar biasa. Ini terbukti dari penemuan kerbau di Waduk Saguling, Kampung Suramanggala, Bandung Barat. Fosil kerbau itu berupa tanduk kerbau bagian kiri sepanjang 91 meter. Dari panjang tanduknya saja bisa dibayangkan postur tubuh pada zamannya. Temuan tersebut dikukuhkan oleh temuan serupa dari Temanggung, Jawa Tengah. Hiu purba atau megalodon. Temuan berbagai fosil hewan laut purba membuktikan bahwa Nusantara pada zaman dahulu adalah habitat berbagai spesies ikan. Temuan yang menarik adalah puluhan gigi hiu purba megalodon. Temuan spektakuler ini terjadi di Desa Gunung Sumbi, Sukabumi, Jawa Barat. Penemuan fosil ini secara tidak sengaja ditemukan oleh masyarakat yang awalnya ingin membuka lahan. Karena penasaran, mereka pun melakukan pencarian di situs internet, lalu menemukan bahwa ternyata itu adalah gigi ikan hiu megalodon. Dan temuan tersebut kemudian langsung diserahkan kepada pihak berwajib. Megalodon adalah spesies ikan hiu terbesar di dunia. Panjangnya mencapai 18-20 meter, dengan bobot mencapai 500-700 kg. Hiu megalodon diperkirakan hidup 700.000 tahun lalu dan telah punah. Banteng purba. Masyarakat Blora dikejutkan dengan adanya penyelamatan fosil diduga banteng purba di tepian Sungai Kapuan, Kecamatan Cepu. Fosil tersebut muncul saat digali. Fosil yang ditemukan sebagian besar sudah diselamatkan di rumah artefak Blora karena dikhawatirkan akan terbawa arus sungai musim penghujan. Diduga fosil tersebut adalah skapula dan kaki banteng. Sebelumnya sekitar 50 meter dari lokasi juga ditemukan kepala banteng. Usia fosil tersebut diperkirakan ada sejak 200 hingga 300 tahun yang lalu. Penemuan fosil tersebut membuktikan bahwa daerah Bantaran Solo merupakan habitat hewan zaman purba. Gajah purba. Gajah merupakan hewan yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Tapi rupanya gajah yang kita lihat sekarang memiliki sejarah panjang. Diperkirakan gajah sudah hidup di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Hal ini dikuatkan dengan penemuan fosil gajah di wilayah Bandung Barat. Tidak hanya ditemukan di sana, fosil gajah purba juga ditemukan di Desa Nagerawe, Nusa Tenggara Timur. Di sana ditemukan fosil tulang punggung dan bagian lain dari gajah purba. Kura-kura. Penemuan fosil kura-kura mengagetkan masyarakat sekitar Sumedang, Jawa Barat.
Fosil kura-kura itu diperkirakan hidup sekitar 1 atau 2 juta tahun silam. Ukuran kura-kura saat masih hidup berdiameter 1 meter. Bisa dibayangkan seperti apa kura-kura pada masa purba. Saat ini kura-kura penyu belimbing saja panjangnya hanya mencapai 300 cm. Sungguh jauh berbeda bila dibandingkan dengan fosil kura-kura yang ditemukan. Kura-kura yang diduga hidup di zaman dinosaurus mencapai ukuran 4 meter. Pengkaten dahuluan melalui ajak dalam Maroten Sangkut Nabi. Tahan setelah di YouTube tuh apa aja kemarin sampai Maulid, bulan ritual Muslim tanah air. Selamat datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad atau yang dikenal bulan Maulid. Setiap bulan Maulid tiba, umat Muslim di berbagai daerah riang gembira menyambut kelahiran baginda Nabi 12 Rabiul Awal dengan karnaval. Kalau misalnya di rumah Adel nih yang di daerah Bogor ya, di perkampungan gitu kan masih banyak juga tempat pesantren-pesantren. Biasanya ada anak-anak yang bawa obor, terus ada kumpul majelis taklim gitu. Terus ya itu banyak sholat Nabi. Ya, namanya juga kita kan memperingati hari ulang tahun Nabi gitu. Kan kalau Adel sih ikutin aja yang seharusnya sih. Tradisi karnaval Maulid masyarakat Banten. Di Banten misalnya, daerah paling barat Pulau Jawa yang dikenal tempat perpaduan santri Jawara, hampir tak pernah alfa menggelar karnaval riasan Maulid. Demi ngalap berkah di hari dan bulan kelahiran Kanjeng Nabi, masyarakat Serang Banten membuat miniatur unik Maulid Nabi, mulai dari perahu raksasa sampai patung berjubah yang diarak di jalanan. Tidak lain tujuannya adalah ingin sebagai syiar Islam, ingin meningkatkan silaturahim di antara kita semua, sekaligus ingin juga melestarikan budaya Islam di tanah air ini. Namun bukan hanya ritual semata, bukan hanya seremonial semata, akan tetapi tujuan yang paling utama adalah kita meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dapat kita lakukan, untuk dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Tak hanya sambut bahagia dengan karnaval di Banten, setiap malam 12 Rabiul Awal, Perhimpunan Silat berkumpul menggelar tradisi keceran. Konon tradisi ini berkhasiat membuat mata para pesilat tajam lahir dan batin. Menurut saya sih biasa-biasa aja kan, ya Rasulullah kan ada mungkin salah pengurapan aja gitu. Karena kalau Rasulullah kan rasa cintanya kepada Allah kan gitu kan. Cuman rasa kagum dan rasa sayang Rasulullah sebagai Rasulullah Allah, makanya ada yang membawa cara berlebihan. Tapi intinya sih rasa syukur aja bahwa telah Islam jadi besar karena Rasulullah. Bukan hanya ritual keceran, tepat di malam 12 Rabiul Awal, pusaka golok Ciomas yang dikenal salah satu warisan Sultan Maulana Hasanuddin. Biasanya ada ritual penyucian golok dengan lantunan ayat suci dan salawat. Yang disebut ritual itu kita membaca kalam ilahi, terus surat-surat
ayat Al-Quran segala macam dan seterusnya, lebih ke para sholawat segala macam, sholawat Nabi kita lantunkan, itu baru disebut ritual kalau di Comas. Karena golok Comas itu dibuat harus orang yang turun-temurunnya atau penerus generasinya. Karena apa? Kalau misalkan dibuat golok Comas ini bukan keturunannya, itu bukan masuk ke golok Comas. Jika di Banten ngalap berkah bulan kelahiran Nabi untuk memperkuat ilmu kanuragan. Lain halnya dengan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Bila Maulid tiba, masyarakat Banjar sudah turun-temurun menggelar ma'ayun atau mengayun anak dengan harapan bisa menuai berkah Kanjeng Nabi. Anak-anak suku Banjar meneladani Sang Nurul Aini. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik untuk kita dapat amalkan, untuk dapat kita lakukan apa yang telah Rasulullah SAW kerjakan. Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua agar dapat kehidupan kita bisa lebih berkah, bisa lebih baik dengan mencontoh suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah SAW.